Saya harus menceritakan ini sama Papa. Harus. Pak. Rasti akan beritahu Papa siapa ayah dari bayi yang sedang Rasti kandung. Tapi Papa janji ya, Papa harus menerima semuanya ini dengan lapang dada. Iya. Rasti, cepat beritahu Papa. Siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu? Cepat, Rasti. Papa sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Kejadiannya sekitar 3 bulan yang lalu. Waktu itu, Rasti pulang sama teman-teman dari belanja. Rasti bertemu Rudi dalam keadaan mabuk berat di depan sebuah kafe. Karena Rasti kasihan lihat Rudi, maka Rasti berniat mengantarnya pulang, Pak. Tapi Rudi tidak mau pulang. Rudi minta dibawa kemana aja, asal dia tidak pulang. Waktu itu, Rasti benar-benar bingung, Pak. Maka Rasti bawa Rudi ke sebuah hotel. Hati-hati, Rud. Aduh, Rudi. Hati-hati, Rudi. Kamu mau kemana? Saya cinta kamu, Tamara. Tamara, kamu mau kemana, Tamara? Jangan tinggalin aku. Rud, saya bukan Tamara. Kamu Tamara saya. Kamu Tamara, kamu harus nikah sama saya. Karena saya cinta sama kamu. Rud, sadar, Rud. Cinta saya cuma buat kamu. Rud, tapi saya bukan Tamara, Rud. Tamara. Akhirnya semuanya itu terjadi, Pak. Rasti membiarkan Rudi melakukan semuanya itu, Pak. Bajingan! Kenapa kamu membiarkannya saja? Kenapa? Kenapa kamu tidak berontak? Kenapa kamu tidak memukul dia? Kenapa kamu tidak berteriak sehingga orang-orang akan membantu kamu? Kenapa kamu diam saja, Rasti? Kenapa? Cinta. Cinta yang telah membutakan hati dan pikiran kamu. Sehingga kamu membiarkan ini semua terjadi. Benar kan? Hah? Bodoh! Kenapa kamu merahasiakannya pada Papa? Kenapa tidak dari dulu kamu ceritakan pada Papa? Kenapa? Karena Rasti nggak mau hubungan Papa dengan Pak Anggoro menjadi berantakan. Lagian waktu itu Tamara dan Rudi akan menikah, Pak. Tapi sekarang Rasti nggak peduli. Rasti nggak akan membiarkan begitu saja Papa diperlakukan seperti itu sama Rudi. Rasti nggak terima, Pak. Dan sekarang Rasti ingin membuka semua kebohongan Rudi. Biar dia tahu rasa, Pak. Kamu telah membuat kacau semua ini. Dan kamu tidak akan bisa membatalkan pernikahan Rudi dengan Tamara. Pernikahan yang tinggal dihitung jam. Dan ya Allah. Apa dosa hamba?
sehingga anak hamba membuat aib seperti ini. Papa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Rasti. Papa malu dengan pengakuanmu itu. Rudi, saya baru aja mau ke kamar kamu. Saya mau ngomong sama kamu. Ada apa, Rud? Kamu semalam ngomongin apa sama papa? Lupain aja. Ya nggak bisa gitu dong, Fer. Pasti kan kamu ngomongin masalah saya. Saya pergi dulu ya. Tunggu dong. Tunggu, Fer. Saya jadi ngerasa bersalah nih. Rudi, kenapa kamu punya perasaan seperti itu? Tapi kamu nggak jadi nikah sama Rasti, kan? Kamu jangan pikirin masalah ini. Biar ini urusan saya. Sekarang kamu pikirin mengenai perkawinan kamu dengan Tamara, ya? Saya harus pergi. Bet, Gimana, Om? Semuanya sudah beres? beres. Yakin sama Om Sukoco, nggak ada matinya. Setelah pernikahan Rudi, mungkin saya akan pergi bersama Bu Niken. Kamu yakin? Ya. Banyak yang menginginkan saya pergi, termasuk Papa. Jadi, Ferry meminta Om untuk mencarikan dia tempat tinggal. Ya, begitulah. Kan kalau Ferry pergi, kita nggak bisa ngejalanin rencana kita dong, Om. Atau mungkin Ferry sudah mencampakkan Om. Om ini bagaimana sih? Om ambil tindakan dong. Kalau Om diem aja, bisa berantakan rencana kita. Hilang deh uang 100 juta Ririn. Udah kemarin Om ngegagalin usaha kita, sekarang Om nggak bisa nyelamatin usaha kita. Gimana sih? Makin tua kok makin gak berdaya. Pokoknya Om, Ririn gak mau tahu. Ririn tidak mau kehilangan kesempatan lagi untuk mendapatkan uang 100 juta. Oke Om? Ya. Kita lihat saja nanti. Ya Om. Bu Niken ajak Ferry liburan. Loh, bukan Bu Niken yang mau. Nah, Ferry yang ngajak. Ibu tuh seharusnya menolak keinginan Ferry, Bu. Ferry tuh emang sengaja mau menjauh dari saya, Bu. Sekarang Ferry lebih membela Rasti. Dan gawatnya, Ferry itu mau menikah sama Rasti, Bu. Emangnya kenapa, Nak? Loh, kok kenapa gimana sih? Rasti itu tidak akan pernah, sampai kapanpun tidak akan pernah cocok untuk Ferry. Saya aja mau dihancurin, sebentar lagi dia akan menghancurkan hidup Ferry. Nah, Ibu rasa kamu itu salah paham. Ferry itu nggak mungkin mengorbankan hidupnya untuk seorang gadis penghancur seperti Rasti. Ibu tahu dia punya alasan yang kuat, ya kan? Dan Ibu juga yakin alasannya itu karena kamu, Nak. Kok saya? Kenapa dihubungkan saya dengan masalah ini, Bu? Saya nggak punya masalah apa-apa sama Rasti. Bu Niken.
Untuk apa lagi Bapak datang ke rumah saya? Saya rasa sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Saya datang sini, sengaja datang ke sini untuk minta maaf sama kamu. Maafkan saya dan Rudy. Saya bisa menjelaskan semuanya. Bapak tidak perlu menjelaskan apapun pada saya. Karena saya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak ngerti maksud kamu. Pura-pura tidak tahu. Saya tahu Bapak sangat menyayangi anak Bapak. Dan Bapak akan bisa menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Tapi asal Bapak tahu, perbuatan anak Bapak telah sangat mengotori harkat dan martabat keluarga saya. Saya tidak bisa terima itu. Anak Bapak harus bertanggung jawab atas kehamilan anak saya. Anak saya telah mengatakan bahwa anak Bapak lah yang telah menodainya di saat anak Bapak mabuk. Iya. Ternyata selama ini Rasti menyembunyikannya. Karena dia takut Bapak malu dan tersinggung. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli lagi. Dia telah mengatakannya siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Saya akan memberi waktu anak Bapak. Kalau sampai besok dia tidak datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, saya yang akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Arif! Rif, tunggu Rif! Rif, buka pintunya Rif! 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 Saya nggak ngerti kamu bicara apa Rif! 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 Saya akan seret anak saya ke sini. Kamu tunggu! Kalau kamu bicara benar, saya akan hajar di depan kamu, Rif! Ferry, saya mau kamu menjelaskan kepada saya semuanya. Tentang apa? Tentang kepergian kamu sama Bu Niken. Kamu pergi kan sama Bu Niken setelah perkawinan saya dan kamu menikahi Rasti? Kamu tahu dari mana? Saya dengar semua yang kamu bicarakan dengan Om Sukoco. Rudy, itu yang terbaik karena saya ingin mewujudkan impian Papa. Terbaik? Dengan menikahi Rasti? Ya. Omong kosong. Rudy, dengan menikahi Rasti itu berarti Papa punya ahli waris nanti. Apa? Jangan, Fer. Rasti itu cuma pengen menjebak kamu. Setelah dia gagal menjebak saya, dia sekarang mau menjebak kamu. Kamu jangan sampai terpengaruh dong. Saya tahu persis, dia itu pengen menghancurkan perkawinan saya dengan Tamara. Rudy, dengar. Rasti tidak selicik apa yang kamu kira. Kalau dia berniat ingin menghancurkan perkawinan kamu dengan Tamara, sejak kamu tunangan dengan Tamara, dia bisa saja menggagalkannya dengan mengirim wartawan. Atau dia bisa mengetes bayinya itu dengan sistem DNA. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia tidak ingin menghancurkan kamu. Yang dia inginkan supaya kamu bertanggung jawab. Karena dia yakin kamu yang telah menghamilinya. Jadi sekarang kamu udah mulai percaya sama Rasti ya? Dan kamu juga percaya kalau saya menghamili Rasti? Rudy, tolong berpikirlah secara jernih. Oke. Saya berpikir secara jernih. Tapi satu hal yang kamu perlu tahu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau mengakui kalau saya lah yang menghamili Rasti. Kamu ini plain pan. Gak punya pendirian. Kemarin bilang begini, besok bilang begini. Gimana sih? Oke lah Fer, kalau begitu. Saya tahu persis. Kamu memang senang berkorban. Untuk saya, untuk orang lain. Tapi kamu tidak akan pernah dapat itu dari saya. Ya? Karena saya nggak mau buang waktu saya, Fer. Mencintai orang yang sama sekali saya tidak cintai. Dan sampai kapanpun, saya tidak akan pernah mau mengakui seorang bayi yang memang bukan milik saya. Hancur, semua hancur. Papa, ini tolong dong diangkat ke sana. Bapak bantuin ya. Betul. Hati-hati. Ya, taruh di ujung situ.
Awas. Salam geser lagi dikit aja. Selamat siang, Tante. Ruth. Siang, Ruth. Apa kabar? Baik, Tante. Maaf kalau saya langsung masuk. Soalnya tadi di depan nggak ada orang dan pintunya juga kebuka. Maklum, Tante kan sedang sibuk di sini. Pintu depan terbuka karena orang-orang ini kan harus keluar masuk. Ada apa, Ruth? Tamara mana, Tante? Tamara lagi Tante suruh pergi ke bridal yang kamu tunjukkan kemarin. Habis Tante pikir kalau bukan hari ini mengepas baju pengantinnya, kapan lagi? Biar saya susul ke sana, Tante. Tapi tunggu dulu. Tamara ada acara di Hotel Cinere untuk launching album barunya. Kok dia nggak bilang saya, Tante? Ada launching. Acaranya mendadak, Ruth. Leo tidak mau sampai album Tamara tertunda karena perkawinan kalian. Jadi menurut dia inilah saat yang tepat untuk launching. Jam berapa acaranya, Tante? Jam 5 sore. Tapi Tante sendiri nggak bisa datang karena kamu lihat sendiri kan. Tante sedang bereskan kamar pengantin kalian. Pak, tolong taruh tembok sana ya. Ya udah kalau gitu biar saya susul ke sana, Tante. Makasih ya, Ruth. Tante juga sempat khawatir karena Tamara nggak ada yang nemani. Ya, Tante. Hati-hati ya. Mari, Tante. Papa jangan emosi, Pak. Papa jangan ngomong yang enggak dong, Papa. Betul, Ferry itu anak Papa, betul. Tapi Papa nggak bisa bertindak semena-mena, Pak. Dia sudah memalukan saya. Dia sudah memalukan saya. Saya nggak habis ngerti. Saya nggak habis pikir. Kenapa Ferry bisa melakukan hal yang sebejat itu dalam keadaan mabok lagi? Papa, Ferry tidak mungkin mabuk, Pak. Selama ini Mama belum pernah lihat Ferry mabuk, Pak. Ya, tapi Arif bilang kalau dia melakukan itu dalam keadaan mabok. Dia sudah menodai Rasti dan mencoba menutupi dari kita. Saya ngerti sekarang. Kenapa dia selalu pura-pura mau bertanggung jawab untuk Rasti. Kenapa? Karena dia mencari simpati dari saya. Benar-benar bajingan. Itu anak benar-benar bajingan. Dan lihat nanti. Kalau dia nanti pulang, saya akan hajar dia habis-habisan. Pak. Nggak usah ikut campur. Jangan cegah saya. Papa, saya harus saya menengahi Papa dengan Ferry. Karena saya tidak mau ada setan merasuki diri Papa. Papa istirahat dulu sayang ya, tenangkan hati Papa. Biar nanti Mama yang bicara sama Ferry. Mama akan tanyakan dia baik-baik. Ya, sabar ya Pak ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Saya yakin pasti ada sesuatu di balik semua ini. Karena sangat tidak mungkin Ferry menghamili Rasti dalam keadaan mabuk. Tidak mungkin. Ferry, di mana kamu sayang? Niken? Iya, ada apa, Bu? Niken, saya mau menanyakan sesuatu sama kamu. Tapi saya minta kamu jawab saya yang jujur ya. Kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu, kamu pernah lihat atau pernah tahu nggak Ferry mabuk? Ferry mabuk? Nggak mungkin, Bu. Emangnya kenapa, Bu? Nggak ada apa-apa nih Ken. Saya cuma mau memastikan diri saya aja. Terima kasih ya. Udah, permisi, Bu. Ya. Ferry memang tidak mungkin. Tapi bagaimana dengan Rudy? Pulang jam 12 malam? Iya, Bu. Dalam keadaan mabuk? Iya.
dan diantar sama seorang pelacur. Bukan pelacur, Bu, tapi wanita. Selamat wanita. Oke, wanita. Wanita yang mengantarkan laki-laki tengah malam begitu namanya apa kalau bukan pelacur, Mat? Mat, selamat. Saya, Bu. Sini, Mat, sebentar, Mat. Oh iya, sebentar, Bu. Ada apa, Bu? Mat, kamu ingat nggak? Kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu, Rudi mabuk? Masih ingat nggak kamu? Yang mana ya? Dan Rudi kan sering-sering mabuk, Bu, dulu. Itu, Mat, yang kamu bilang katanya Dan Rudi diantar sama perempuan. Oh, yang itu ya? Ya, saya ingat, Bu. Waktu itu ya, Dan Rudi itu deh diantar sama Non Rasti. Aduh, Bu, saya sudah berjanji bahwa masalah itu teh tidak boleh dikasih tahu siapa-siapa, Bu. Saya mengerti, Om. Tapi saya bingung, Om di sini mau kerja apa? Om kan tahu sendiri, proyek yang di sini kan belum berjalan, Om. Pekerjaan apa saja, Fer. Pokoknya Om dapat gaji. Yang penting Om sama tante kamu bisa makan. Om harus cari uang buat tante kamu, Fer. Rumah dan mobil itu kan baru cicilan, Fer. Kalau Om nggak bisa bayar, bisa nggak punya apa-apa, Fer. Tolonglah Om, Fer. Baik, saya akan beri kesempatan. Tapi dengan satu syarat. 1000 syarat belum terima, Fer. Syaratnya, Om jangan sekali-sekali membohongi saya. Kalau Om membohongi saya akan usir Om dari sini. Dan saya akan putus persaudaraan saya dengan Om. Untuk selamanya. Asal Om tahu saja, Om. Saya nerima Om di sini, itu berarti saya sudah melalaikan nasihat Rudi. Sekarang waktunya untuk mengakhiri segalanya. Apa? Dibatalin, Om? Gak bisa, Om. Gak bisa. Rin, Om sudah pikirkan semuanya. Om tidak mau lagi menyakiti hati Ferry. Ferry terlalu baik sama Om. Om pikir selama ini hidup Om bergelimang dengan dosa, kepalsuan, keculasan dan kebohongan. Om tidak bisa hidup seterusnya seperti ini, Rin. Om merasa tersiksa. Om ingin membersihkan jiwa Om, Rin. Sebaiknya kamu juga membersihkan jiwa kamu. Supaya kamu tidak selamanya diperbudak oleh uang. Kita harus berbuat baik, Rin. Supaya hidup kita juga baik. Kamu mengerti kan maksud Om? Rin? Rin? Mesti gue yang turun tangan. Misi. Sorry. Oh, loh. Anda Rudi kan? Maaf, saya nggak punya waktu. Bicara sama mantan narapidana seperti Anda. Yang juga pernah nyakitin calon istri saya. Makasih ya, Pak ya. Papa yang harus berterima kasih sama kamu, sayang. Kamu sudah membangkitkan Papa lagi. Papa rasanya lahir lagi, hidup lagi, sayang. Enggak, Pak. Papa berhak mendapatkan itu semua. Mama mana? Jadi kamu pulang sendiri? Mau Papa antar? Soalnya kan sebentar lagi kamu mau naik ke pelaminan.
Papa khawatir nanti kalau ada apa-apa di jalan bagaimana. Enggak apa-apa lah, Pak. Aku biasa sendiri. Aku juga biasa nyetir sendiri. Ya. Kalau gitu Papa pulang dulu. Udah, Papa. Udah sayang. Jangan bergerak. Kalau tidak ingin pisau ini menembus pinggang kamu. Mau apa kalian? Diam. Ayo, jangan bicara. Ayo. Tamara? Ayo masuk. Lepaskan dia. Oh, rupanya Bung David yang jadi pahlawan ya? Kamu cari mati sama kita-kita ya? Saya nggak main-main ya. Lepaskan Tamara atau kalian cuma mampus di tangan saya. Oh, kamu main-main sama saya ya? Apa ini penyanyi akan mati sama saya? Jadi Bung David punya rencana di penolakan ini. Bung David. Tapi sayang, Anda tidak mempunyai strategi. David. Tolong kirim ambulans segera ke TKP, Pak. David. Maafin saya, David. Ternyata justru kamu yang malah mau membela dan menolong Tamara. Sebenarnya hari ini saya sama David mau pulang kembali ke Bandung. Tapi tiba-tiba Ucok datang sama anak buahnya dan mengajak David untuk menculik kamu atas perintah Leo. Karena Leo mau menggagalkan pernikahan kalian. Tapi David menolak ajakan mereka. Jadi David membatalkan kepulangan kita sampai besok. Dan David datang ke hotel ini untuk menyelamatkan kamu, Tamara. Saya khawatir, makanya saya langsung ngelapor ke polisi. Dan kamu datang tepat pada waktunya. Terima kasih banyak. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Rudy sangat mencintai Tamara. Jadi dia nggak mungkin melakukan perbuatan konyol seperti itu. Saya sangat tidak percaya itu. Papa, dengar Mama. Oke, Papa tidak percaya bahwa itu perbuatan Rudy. Sekarang Mama mau tanya sama Papa. Adakah yang namanya Arif itu mengatakan siapa di antara dua anak Papa yang sudah menghamili Rasti? Ngomong nggak dia sama Papa? Enggak. Jadi kenapa Papa punya pikiran bahwa itu perbuatannya Ferry? Karena dia yang mau mengawini Rasti. Oke, Ferry mau menikahi Rasti, tapi Rasti menolak kan?
Menikah dengan Ferry? Iya nggak? Pak, masih ada kemungkinan lain loh, Pak. Papa punya 2 orang anak laki-laki. Jadi menurut kamu, Rudy yang melakukannya? Ya, karena Rudy cenderung untuk bisa melakukan itu. Dia suka mabuk-mabukan, Papa. Slamet pernah memergoki dia dalam keadaan mabuk dan diantar pulang oleh Rasti. Mama juga ingat, Pak. Waktu itu sudah siang. Mama masuk ke kamar Rudy, Rudy belum bangun. Papa harus bisa menerima kenyataan dong, Pak. Nggak mungkin. Pak, Papa panggil Ferry lagi ya. Nggak bisa. Saya udah usir dia. Saya sudah menyakiti dia. Papa. Hah? Tarik nafas, Pak. Cari Ferry. Ya, saya cari Ferry. Iya, Bu. Ibu rasa sebaiknya kamu minta maaf sama papa kamu. Kamu jelaskan semua persoalannya. Bu, Papa sangat keras kepala. Apa yang dia sudah putuskan, dia tidak dapat merubahnya lagi. Padahal saya sangat sayang sama dia, Bu. Bertahun-tahun saya membangun kepercayaan dia kepada saya, Bu. Dan itu sudah berhasil, tapi sekarang kepercayaan Papa pada saya sudah lenyap dalam sekejap. Ini yang saya sangat kecewa, Bu. Kepercayaan yang hilang itu kan karena ulah kamu sendiri. Ibu udah ngomong berkali-kali sama kamu. Jangan terlalu banyak berkorban untuk menutupi aibnya Rudy. Jadi kan kamu yang jelek di mata papa kamu. Ya kan? Udah sekarang kamu sabar, semuanya udah terjadi. Anggap aja semua ini cobaan. Cobaan? Ini bukan cobaan, Bu. Ini semuanya sudah nasib saya. Jangan ngomong begitu, Nak. Ibu tahu papamu sangat menyayangi kamu. Dia itu sekarang lagi emosi, salah paham. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu persoalannya. Jadi dia gelap mata. Jadi ibu minta kamu jangan pergi dari sini, anak ya. Sebelum persoalannya semua selesai. Kalau kamu pergi, kamu bukan hanya akan kehilangan papa kamu. Tapi kamu juga akan kehilangan Rudy, adik kamu. Ya, kamu tahu nggak tadi si Rudy itu uring-uringan sama ibu. Dia nggak mau kamu pergi. Juga dia sangat menyayangkan keputusan kamu untuk menikah dengan Rasti. Baiklah, Bu. Saya akan bicara sama Rudy. Dan saya akan coba untuk memberikan pengertian sama dia. Ada apa, Fer? Saya nggak tahu, Ruth. Tiba-tiba Mama telepon. Dia minta supaya saya pulang. Ma, ada apa, Ma? Gak apa-apa. Papa cuma kena shock sedikit. Iya, pasti ada penyebabnya. Apa karena saya? Ferry atau Tamara? Gak usah diperdebatkan lagi. Kita bicarakan nanti. Kalian dari mana? Rudy baru aja jemput saya, Ma. Tadi baru aja ada kejadian. Si Leo brengsek itu mau menyulik Tamara. Tapi semuanya sudah selesai. David baru aja keluar dari penjara. Tapi dialah yang nyelamatin saya, Ma. Ya Allah,
kok ada-ada aja ya? Ya sudah, Ruth, kamu antarkan Tamara pulang. Kasihan kelihatan sudah capek sekali. Baik. Ya udah, saya pulang dulu dan istirahat. Saya antar Tamara dulu. Hati-hati ya. Hati-hati kalian. Ferry, Iya, Ma. Mama mau bicara sebentar. Kayaknya dia nggak suka sama saya deh. Dan mencoba untuk gimana ya? Kayak menghalang-halangi rencana pernikahan kita gitu. Kenapa sih kamu berpikir seperti itu? Kaku, Tamara. Kamu nggak ngeliat, kamu nggak ngerasain gitu. Kayak ada yang aneh, kayak ada yang disembunyiin dari saya. Itu perasaan kamu aja. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat mendukung pernikahan kita, kecuali pernikahan kita penuh dengan masalah. Loh ya, emang rencana pernikahan kita kan nggak ada masalah. Itu menurutmu, menurut yang lain? Yang penting kan saya janji sama kamu, ya. Rencana pernikahan ini akan berjalan lancar. Please, kamu jangan masukkan dalam hati kata-kata Papa. Papa sama sekali tidak berniat untuk mengusir kamu dari rumah kita ini, Ferry. Papa lagi emosi. Ferry, kamu jangan ingat-ingat lagi ya omongan Papa ya. Iya, Ma. Tapi biar bagaimanapun juga Ferry harus pergi. Karena Ferry harus belajar hidup mandiri. Kamu sudah mandiri, Ferry. Cuma karena kamu merasa bersalah saja sama Papa. Padahal sama sekali kamu nggak punya salah apa-apa. Satu hal yang kamu harus tahu, Fer. Papa sudah tahu. Yang menghamili Rasti itu Rudy, bukan kamu. Apa? Ya. Dan Papa sempat shock. Untung jantungnya nggak apa-apa, Fer. Tapi, Ma. Stop, Ferry. Mama tidak mau mendengar kamu terus membela Rudy. Justru kamu harus mengajarkan Rudy untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan karena dia sudah dewasa. Dan Mama minta kamu harus mengatakan pada Papa bahwa semua ini benar. Enggak, Ma. Saya nggak bisa. Karena saya tidak ingin menghancurkan Rudy. Fer, kamu nggak bisa egois begini dong. Kasihan dong sama Rasti, masa dia harus membawa bebannya sendiri? Halo. Selamat pagi. Bisa bicara dengan Tamara? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Saya Ririn. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan tentang sang pencinta. Sang pencinta? Iya, juga tentang kehamilan Rasti. Semua rahasia yang saya punya bisa merubah kehidupan Anda. Anda tertarik? Maaf ya. Saya rasa saya sudah tahu siapa sang pencinta. Dan dia adalah calon suami saya sendiri. Dan saya cukup mengenal baik siapa sang pencinta. Anda salah. Tertarik? Oke. Saya ingin tahu seberapa jauh Anda mengenal sang pencinta. Anda tidak akan menyesal kalau Anda berbicara dengan saya. Di mana? Di rumah Anda saja. Kasih saya alamatnya. Kamu catat alamat saya. Ya.